di dalam hidup kita memilih yang bukan terbaik, yang sangat sempurna, tetapi yang barangkali kekurangannya paling sedikit. Mereka yang berpikir bahwa bentuk kontribusi mereka adalah bukan dengan memilih, tapi dengan tidak memilih. Jangan-jangan seperti Yudas Iskariot, satu kelompok dengan kita tetapi justru pengkhianat besar. Dia senang sama calonnya, tapi dia nggak suka sama partainya. Kan kata Bapak bilang hamba Allah, iya sih Pak hamba Allah. Tapi kalau bagi dia ini hamba partai gitu loh Pak. Kasus pelanggaran hak asasi, kasus korupsi, kasus bermacam-macam lah yang kita bisa cari atau gali atau kaitkan di dalam konteks kita mempelajari rekam jejak. Jangan sampai ketika dia naik malah oposisi itu disikat sama dia. Akhirnya orang itu lupa kalau oposisi juga adalah masyarakat yang perlu dilayani. Bagaimanapun kita juga lihat, ya, sebagai orang Kristen kita tidak mungkin memilih partai yang tidak nasionalis misalnya. Salam jumpa lagi di dalam segmen Suara Hati Gembala dari podcast Geri Kebun Jeruk bersama saya dengan Vikaris Joshua dan Gembala Sidang daripada Geri Kebun Jeruk, Pendeta Antionus Un. Pada hari ini kita akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pendeta Anton dan melalui pertanyaan ini berharap dari para Bapak Ibu yang menonton kita maupun saudara-saudari kita memperoleh arahan dan pencerahan untuk menghadapi tahun pemilihan politik khususnya tahun politik 2024. Jadi sekarang kita akan langsung masuk ke pertanyaannya Bapak Pendeta Anton. Mungkin Pak yang pertama yang mau saya tanyakan kepada Bapak Anton adalah bagaimana Pak dengan orang-orang Kristen yang di dalam tahun politik atau dalam tahun pemilihan mereka memilih golput Pak? Mungkin alasannya ya liburan, jalan-jalan, atau mungkin alasannya rohani Pak. Mau jalan-jalan sama keluarga supaya lebih dekat sama keluarga, bawa mimbar keluarga atau bahkan penginjilan. Kira-kira Bapak meresponi ada orang-orang yang mau golput ini bagaimana kira-kira Pak Anton? Baik, jadi kita mesti lihat dari beberapa sisi. Pertama, dari sisi teologis kita melihat bahwa Roma 13 mengatakan pemerintah ditetapkan oleh Allah. Itu sebabnya bagaimanapun orang Kristen tidak bisa lepas dari hubungan dengan pemerintah, karena pemerintah bukan berasal dari inisiatif manusia, bukan keinginan kita, bukan juga keinginan para pejabat, tetapi itu ditetapkan oleh Allah. Itu sebabnya partisipasi politik itu adalah hal yang bersifat teologis, yang memang kita mau tidak mau harus berkaitan dengan pemerintah yang ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, secara politis kita lihat bahwa kita hidup di dalam satu konteks di mana kita tidak bisa lepas dari produk-produk politik. Contoh yang sederhana, KTP adalah produk politik, paspor adalah produk politik, jalan raya beraspal tidak beraspal itu produk politik. Itu sebabnya secara teologis kita yang dicipta oleh Tuhan, kita yang ditebus oleh Tuhan, kita yang dipelihara oleh Tuhan, mau tidak mau kita tidak bisa mengabaikan pemerintah yang ditetapkan oleh Tuhan. Kalau kita ditebus oleh Tuhan, kita dicipta oleh Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan, tetapi ada hal yang Tuhan tetapkan, kita tidak memperdulikan kan itu sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena pemerintah adalah ditetapkan oleh Tuhan. Roma pasal ke-13. Tetapi juga pada sisi yang lain kita melihat bahwa sebagai masyarakat, sebagai manusia yang hidup di dalam dunia, kita tidak bisa lepas daripada produk-produk politik. Itu sebabnya di dalam dua sisi ini kita lihat, tidak heran Alkitab mengatakan bahwa kita mempunyai dua kewarganegaraan di sorga, kewarganegaraan kerajaan Allah, juga kewarganegaraan di dalam dunia ini. Itu sebabnya dengan dua ini saja kita melihat bahwa kita mempunyai tanggung jawab politik yang sangat besar. Nah, pada sisi yang lain kita melihat bahwa pemerintah itu ditetapkan oleh Tuhan, adalah orang-orang yang menduduki jabatan pemerintahan atau politik itu bukan orang-orang yang tidak bisa jatuh dalam dosa. Mereka juga adalah manusia berdosa, bukan malaikat. Itu sebabnya sangat penting bahwa masyarakat berpartisipasi, orang Kristen berpartisipasi di dalam memperhatikan, di dalam mengawasi, di dalam memberikan perhatian, dukungan. Kalau kita bicara secara lebih positif itu memperhatikan, secara lebih kritis itu kita mengatakan mengawasi. Tetapi bahwa kita berpartisipasi, bahwa kita turut terlibat di dalam memperhatikan, di dalam mengambil bagian sebagai orang percaya, bahwa kita sadar mereka juga orang-orang yang terbatas, orang-orang yang penuh dengan kekurangan yang memerlukan dukungan kita. Kalau kita tidak berbicara secara lebih kritis bahwa mengawasi, mengontrol, tapi kita bicara secara lebih positif,
yaitu memperhatikan, kan hal yang baik. Kita memperhatikan mereka yang memerlukan dukungan, memerlukan perhatian, masukan. Pada waktu kita memberikan pilihan politik di dalam pilihan politik kita, itu adalah bentuk kita memberi masukan sebenarnya. Jadi masukan kita itu adalah tidak secara poin-poin. Masukan saya kepada pemerintah 1, 2, 3, 4, 5 tidak. Waktu saya memilih satu calon dan bukan yang lain, berarti ada dukungan kepada kriteria-kriteria tertentu. Itu sudah masukan. Jadi pilihan politik itu sendiri sudah satu kontribusi, satu masukan yang kita berikan kepada pemerintah di dalam partisipasi kita sebagai warga negara. Jadi kita tidak bisa lepas daripada tanggung jawab kita melihat mereka orang-orang yang terbatas, yang penuh dengan kekurangan, yang memerlukan sumbangan yang tadi melalui pilihan-pilihan politik itu. Juga tidak bisa lepas bahwa apa? Bahwa kita mempunyai tanggung jawab ya. Secara simpel saja begini. Di dalam Maleakhi misalnya kita lihat Alkitab bicara tentang perpuluhan. Maleakhi Tuhan berkata, berilah perpuluhan di dalam rumah Tuhan, supaya rumah Tuhan itu ada lampu yang menyala, ada roti dan sebagainya. Setiap jemaat mempunyai tanggung jawab di dalam rumah Tuhan. Setiap anggota keluarga mempunyai tanggung jawab di dalam rumah dia sendiri. Kalau di dalam rumah kita ada anak yang sudah berpenghasilan, sekalipun belum banyak, kita mengatakan kepada dia, kamu ikut dong bayar listrik, bayar air, kamu ikut dong beli sabun misalnya. Nah, apalagi kita sebagai warga negara, kita mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk negara di mana kita hidupi, di mana kita menjalankan panggilan Tuhan, di mana kita boleh bekerja, kita boleh beraktivitas. Inilah hidup kita, inilah disebut sebagai tanah air kita. Kita mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Itu sebabnya sangat egois kalau kita katakan bahwa itu hari libur, saya kepengen jalan-jalan, mumpung ini hari libur. Saya mengatakan begini, kalau saya sendiri ya, saya juga lakukan itu. TPS, tempat pemungutan suara, dibuka mulai pukul 7 pagi. Setengah 7 kita sudah datang, kita sudah ngantri. Jam 7 kita memberikan suara, setelah itu kita bisa pergi. Masih panjang hari. Kita masih bisa pergi dengan keluarga, katakanlah, pergi ke tempat wisata, pergi ke tempat makan, masih panjang. Kan tempat pemungutan suara kan buka jam 7 pagi. Jadi kita masih bisa melakukan itu. Artinya tidak berarti bahwa kita karena memperjuangkan memberi hak suara lalu kita kehilangan hari untuk bersama keluarga. Tentu kita punya banyak hari libur di dalam sepanjang tahun, kan pemerintah mengatur itu. Tapi sebenarnya kalaupun kita mau berlibur hari itu juga masih bisa, yaitu apa? Jam 7 pagi kita beri suara, sisanya kita masih bisa pergi. Thank you loh Pak untuk jawabannya Pak. Tadi menarik sekali Pak. Bapak menjelaskan kepada kita semua sebagai jemaat Kristen Pak, bahwa ada aspek teologisnya, ada politisnya, kita bertanggung jawab, kontribusi Pak. Dan tadi ada win-win solusinya lagi ya Pak ya. Bisa liburan plus pemilihan juga di bagian akhir Pak. Nah sekarang Pak bagaimana nih Pak? Menarik Pak. Tadi kan Bapak bilang ini bentuk kontribusi kita. Ini bentuk tanggung jawab kita. Nah bagaimana kalau ada orang Kristen misalnya, kalau ada di antara mereka yang berpikir bahwa bentuk kontribusi mereka adalah bukan dengan memilih, tapi dengan tidak memilih. Misalnya Pak, entah itu capres lah, caleg lah, atau pemilihan kepala daerah, mungkin di pemikiran teologis mereka atau hati nurani mereka tidak bisa memilih karena para caleg-caleg atau capres atau apapun itu pemilihannya merasa bahwa tidak ada yang berkualitas. Jadi kalau aku pilih dia, justru aku menghancurkan bangsa atau memundurkan bangsa. Jadi kontribusiku adalah ya dengan aku tidak memilih. Nah kalau Bapak mengadres atau merespon orang yang memiliki tanggapan seperti itu, bagaimana kira-kira Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang kadang-kadang di dalam dunia yang berdosa ini kita sulit mencapai yang ideal. Kita mesti memahami itu. Kadang-kadang sederhana saja, misalnya di dalam memilih pasangan hidup. Kita sulit mencapai yang cantik, kurang cinta Tuhan. Yang cinta Tuhan, kurang cantik. Yang cantik dan cinta Tuhan cuma dua. Satu sudah meninggal, yang satu belum lahir. Jadi kita susah kan memperoleh yang ideal. Itu sebabnya bagi saya selama di dalam konteks bahwa calon presiden itu bukan ketiga-tiganya tirani, bukan boneka misalnya, sebenarnya satu yang sudah mengatur sehingga ini adalah pemilihan yang bersifat diatur sebenarnya, ada pemilihan bohong-bohongannya. Kalau bukan itu sebenarnya, bagi saya seharusnya orang Kristen tidak menjadi golput ya. Golput itu sebenarnya kan aslinya adalah dari berbagai warna di dalam kertas suara, dia pilih bagian putihnya. Dia mencoblos bagian putih itu sebenarnya disebut golongan putih kan. Tapi bagi saya kalau kita melihat sepanjang bukan
pemilihan boneka, bukan pemilihan yang permainan. Artinya ini sudah ketahuan memang diktator pasti akan menang. Ya. Dan ini adalah pemilihan boneka di mana peluang daripada calon lain tidak mungkin menang. Ini sudah permainan, atau calon yang ada pun sebenarnya sudah diatur lah gitu. Memang kita buat apa memilih kan? Kita buat apa? Karena tidak ada poinnya juga. Tapi sepanjang kita masih bisa melakukan satu perubahan, kenapa tidak? Sekalipun kita tahu bahwa calon-calon yang ada itu memiliki kekurangan-kekurangan dan tidak mungkin sempurna. Kadang-kadang kita di dalam hidup kita memilih yang bukan terbaik, yang sangat sempurna, tetapi yang barangkali kekurangannya paling sedikit. Pilihan-pilihan seperti itu juga kita lihat di dalam Alkitab. Ketimbang Musa mati, para bidan memilih berbohong. Dan Tuhan mengizinkan itu. Jadi ada pilihan-pilihan yang di mana Tuhan mengizinkan pilihan-pilihan memang tidak sempurna. Tidak sempurna, tetapi kita berusaha sebaik mungkin. Dan bagi saya di sini juga kemudian wakil presiden dan presiden itu, atau capres, calon wakil presiden, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah saling melengkapi. Itu yang agak menolong kita, gitu ya. Agak menolong kita karena kalau cuma satu yang kita pilih itu menjadi lebih sulit. Ini kan paling tidak ya, tentu dia ada kekurangan di bidang ini, dilengkapi oleh wakilnya. Wakilnya kekurangan di bidang itu dilengkapi oleh calon presiden atau calon kepala daerah dan sebagainya. Jadi itu yang tetap bagi kita bisa berkontribusi dengan memilih yang paling sedikit kekurangannya, paling kurang yang paling tidak ya ada hal-hal baik yang bisa dilakukan oleh calon presiden atau calon wakil presiden atau juga calon anggota legislatif ya. Kalau calon anggota legislatif lebih gampang kan, opsinya banyak. Opsi banyak, tetapi kan kepala daerah kadang cuma 2 pasang. Calon presiden sekarang ini adalah cuma 3 pasang gitu. Jadi ya kita mencoba menggumulkan dari yang ada. Oh menarik Pak, tadi bagus sekali Bapak bilang kita harus melihat coba kelebihan dari terlepas segala kekurangan. Jadi ini bisa bentuk kita sebagai orang Kristen juga lebih bijaksana di dalam tahun politik Pak. Nah, berbicara kelebihan dan kekurangan seperti yang Bapak sebutkan tadi Pak, di dinamika ini, bagaimana kalau ada orang Kristen yang berpikir seperti ini Pak? Misalnya di daerah-daerah yang ada, apalagi ada tren sekarang, caleg-caleg yang Kristen ataupun kepala daerah. Nah, kalau mereka ada satu buah pergumulan nih Pak, misalnya kelebihannya adalah dia orang Kristen, kekurangannya kepemimpinan politiknya nggak terlalu berkualitas atau kemahirannya dalam dunia politik dalam mengambil kebijakan. Tapi di lain pihak lawan bermainnya dia adalah mungkin kekurangannya bukan orang Kristen Pak, tapi secara kualitas kepemimpinan dan pemerintahan mungkin dia lebih bagus. Nah, kita sebagai orang Kristen, Pak, kira-kira Bapak bisa beri arahan nggak? Kira-kira apakah kita lebih baik memilih yang Kristen tapi kurang berkualitas, atau kita memilih yang bukan Kristen tapi secara kepemimpinannya lebih berkualitas? Bagaimana menurut Pak Anto? Memang paling ideal adalah orang Kristen yang berkualitas. Itu paling ideal. Kita melihat bahwa Daniel dan Yusuf di dalam Alkitab itu mereka memiliki agama yang berbeda dari masyarakat dan pemerintah mereka. Yusuf tidak menganut agama orang Mesir, Daniel tidak menganut agama orang Babilonia, tetapi mereka dipilih menjadi pemimpin di negara yang berbeda agama, jadi mereka diterima bukan karena agama mereka, tetapi karena kualitas mereka. Biasanya disebut di dalam politik sebagai meritokrasi, sistem pemerintahan, sistem kepemimpinan yang didasarkan kepada prestasi, kepada hal-hal baik. Jadi kalau kita melihat bahwa kalau orang Mesir memilih pemimpin berdasarkan agama, mereka tidak akan memilih Yusuf. Kalau orang Babilonia memilih pemimpin berdasarkan agama, mereka tidak akan memilih Daniel. Justru karena kontribusi yang baik daripada Yusuf dan Daniel, itu yang membuat mereka terpilih untuk memimpin. Itu sampai kita lihat dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian itu ada kalimat dikatakan oleh Firaun kepada pegawai-pegawainya, mungkinkah kita memperoleh orang yang begitu dipenuhi oleh Roh Kudus seperti Yusuf ini? Sulit kita memperoleh orang seperti ini. Jadi kita melihat bahwa di dalam konteks masyarakat plural seperti ini, multikultural itu, kita tidak bisa mengharapkan sepenuh-penuhnya orang Kristen, apalagi di dalam konteks pemilihan pemimpin nasional. Pasti kita tidak bisa mengharapkan itu. Bagaimana kalau kita di daerah-daerah Kristen? Kita mengharapkan tentu pemimpin itu adalah orang Kristen. Kita betul-betul berharap. Berharap bukan saja orang Kristen menjadi pemimpin di daerah Kristen, bahkan kalau perlu orang Kristen menjadi pemimpin nasional. Tetapi pertanyaannya adalah apakah dia mempunyai rekam jejak, mempunyai kinerja, mempunyai kualitas yang baik. Justru kalau orang Kristen menjadi pemimpin, tetapi kemudian korupsi, kinerja kurang baik, dia mempermalukan Tuhan.
Jadi kita ini sebenarnya ketika memilih orang Kristen yang kurang baik, kita menghantar orang yang akan mempermalukan Tuhan karena kesaksian yang kurang baik. Dia korupsi, tertangkap masuk penjara karena korupsi, kinerja kurang baik, tidak ada sesuatu yang dilakukan kepada masyarakat, tidak menjalankan amanat firman Tuhan untuk masyarakat. Justru nanti akhirnya mempermalukan Tuhan. Jadi mau tidak mau ya, pada akhirnya kita harus kembali kepada apakah kontribusi dia. Apalagi kalau kita lihat bahwa di dalam Roma pasal ke-13 ayat yang keempat, bisa minta Pak Yosua baca, Roma pasal ke-13 ayat yang keempat, di situ kita melihat bahwa tugas pemerintah itu ada dua, yaitu keadilan dan kesejahteraan. Jadi apakah seorang calon pemimpin itu bisa menghasilkan atau mendatangkan kesejahteraan dan keadilan sesuai dengan Roma pasal 13 ayat 4. Silakan Pak. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi di situ kita lihat pertama pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, itu adalah fungsi kesejahteraan. Pemerintah mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kedua, pemerintah itu mendatangkan murka Allah, maksudnya apa? Keadilan. Bagi orang yang berbuat jahat, pemerintah mendatangkan murka Allah berarti pemerintah mendatangkan keadilan. Jadi tugas pemerintah memperjuangkan kesejahteraan, memperjuangkan keadilan, mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan keadilan itu bisa terjadi enggak? Pada seorang pemimpin yang kita pilih. Itu yang kita mesti pertanyakan. Bukan dia satu agama dengan kita, satu suku dengan kita, jangan capek, jangan-jangan seperti Yudas Iskariot, satu kelompok dengan kita tetapi justru pengkhianat besar. Justru seorang yang akhirnya menjerumuskan seluruh daerah atau seluruh bangsa menuju kehancuran hanya karena kita memilih dia karena satu agama, satu suku dan sebagainya. Ini menurut saya sangat berbahaya. Memang pada faktanya di daerah-daerah itu sentimen kesukuan, sentimen ras, sentimen agama itu paling mudah dipakai oleh kelompok-kelompok untuk meraup suara. Tetapi menurut saya ini pembodohan. Jadi kita mesti dengan fair ya, kita memilih pemimpin di daerah kita itu bukan memilih pasangan hidup. Kita bukan memilih pemimpin di dalam gereja kita sebagai pendeta, gembala sidang atau penatua, bukan. Kita memilih pemimpin di masyarakat, di mana masyarakat terdiri dari kelompok orang yang berbeda agama, berbeda suku. Kalau begitu, apa pegangan kita secara teologis terhadap keputusan ini? Yaitu doktrin anugerah umum. Kita percaya bahwa Tuhan juga menyediakan anugerah umum. Dalam Matius pasal ke-5, Tuhan memberikan matahari dan air hujan kepada orang baik juga kepada orang jahat. Tuhan memberikan keahlian, pengetahuan, kecerdasan kepada orang-orang yang membuat peralatan-peralatan di dalam bait Allah atau dalam kemah pertemuan sebagaimana dicatat dalam kitab Keluaran. Itu adalah anugerah umum. Anugerah umum itulah yang diberikan kepada orang-orang di luar Kristen, orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang belum diselamatkan, sehingga mereka juga bisa menghasilkan hal-hal yang baik untuk masyarakat. Kita percaya segala sesuatu yang baik itu berasal dari Tuhan. Nah, itu pengharapan kita. Bahwa sekalipun kita dipimpin oleh orang yang bukan orang percaya, tetapi kita percaya ada anugerah umum. Di dalam pengakuan iman Westminster dikatakan bahwa kita punya kewajiban untuk mendoakan, kewajiban untuk mentaati pemimpin-pemimpin yang sekalipun memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita. Menarik Pak, tadi ada dua aspek yang sangat menarik bagi saya. Sangat mempertimbangkan kemuliaan Allah. Kalau kita buta melihat agama saja, justru kita bukan memuliakan Allah, mempermalukan. Dan karena anugerah umum juga kita hati nurani bisa memilih orang yang bukan Kristen karena Tuhan bisa pakai mereka juga, Pak. Nah, dari tadi yang Bapak jawab itu kan ada sangat berbicara soal meritokrasi, jasanya dia, kualitasnya dia. Kalau kita nggak pertimbangkan ini, maka kita mempermalukan nama Allah, bukan memuliakan nama Allah. Nah, maka pertanyaan saya selanjutnya bagi Pak Anton, Pak. Meritokrasi apa, merit apa, atau kualitas apa, kriteria apa, rekam jejak apa bagi kita nih Pak, orang-orang Kristen ya di dalam tahun politik ini yang perlu kita pertimbangkan dengan serius, terlepas agamanya mereka, karena ada anugerah umum Tuhan, yang perlu kita pertimbangkan di dalam memilih calon legislatif, kepala daerah, ataupun capres, kira-kira Pak Anton. Saya minta Pak Yosua membaca Ulangan 1 ayat 13. Ulangan pasal 1 ayat 13. Di dalam konteks pemilihan hakim-hakim yang akan memimpin orang-orang Israel. Saya baca Pak ya. Iya.
Ulangan 1 ayat 13, kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Di situ kita lihat Musa mengajukan 3 kriteria, berakal budi, berpengalaman, dan bijaksana. Pertama, berpengalaman artinya dia punya pengalaman yang baik. Dia punya pengalaman yang positif. Jadi kita tidak bisa sembarang orang mengatakan, oh dia berpengalaman. Pengalaman memimpin daerah. Dia berpengalaman menjadi camat. Atau berpengalaman menjadi bupati. Maka dia boleh diajukan menjadi gubernur. Ternyata pengalaman dia gagal semua. Banyak persoalan, banyak penyimpangan, banyak hal yang tidak bisa dibereskan. Bagaimana kita bisa mengatakan itu pengalaman? Jadi kalau kita melihat bahwa pertama berpengalaman itu artinya dia telah belajar dari pengalaman-pengalaman itu, dia memperbaiki terus-menerus sehingga semakin lama itu semakin baik. Ada kemajuan dari ada hal-hal baik yang dicapai di dalam proses pengalaman itu. Itu pertama. Yang kedua adalah berakal budi. Berarti apa? Menggunakan pertimbangan rasional. Dia mampu menggunakan pertimbangan rasional untuk membuat kebijakan-kebijakan. Di dalam daerah ini perlu nggak bandara? Di daerah ini perlu nggak stadion sepak bola? Pertimbangan untuk membuat stadion sepak bola, membuat bandara, itu pertimbangan rasionalnya apa? Atau jangan-jangan hanya karena proyek yang dibuat supaya dari situ kemudian bisa ada keuntungan finansial yang diperoleh oleh kepala daerah untuk mengembalikan dana kampanye. Atau oleh calon anggota legislatif misalnya yang memiliki kuasa anggaran untuk kemudian mengembalikan dana mereka yang keluar pada waktu kampanye. Jadi pertimbangan rasionalnya ada. Di situ membuat bandara, ada penumpangnya nggak secara simpel kalau kita bertanya. Di situ membuat stadion sepak bola, apakah ada klub sepak bola yang cukup baik misalnya? Masyarakat meminati sepak bola dan sebagainya. Pertimbangan-pertimbangan rasional itu yang harus dimiliki. Nah ini tentu secara simpel. Menjadi lebih jauh lagi itu kan akan sangat rumit secara ekonomi, secara politik, secara hukum, sosiologi, dan sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah bijaksana. Bijaksana itu artinya memakai hal-hal yang baik pada waktu yang tepat. Hal-hal yang baik itu dipakai pada waktu yang tepat, keputusan, anggaran, kebijakan itu dilakukan. Banyak hal yang baik. Tetapi apakah itu dilakukan pada waktu yang tepat atau tidak? Jadi paling tidak kita lihat dari secara simpel di sini bahwa ini adalah hal-hal yang memang harus dicapai oleh seorang pemimpin nasional, kepala daerah. Kalau kita bergerak dari sini artinya apa? Dan kita kombinasikan dengan Roma 13 tadi ayat yang keempat, mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Roma 13 ayat 4 mendatangkan keadilan. Contoh sederhana mendatangkan keadilan. Apakah pemimpin daerah, pemimpin nasional, anggota legislatif itu bisa berlaku secara fair kepada minoritas atau tidak? Di dalam Amsal dikatakan siapa berbelas kasihan kepada orang lemah, dia memuliakan Tuhan. Siapa berbelas kasihan kepada orang miskin, dia memuliakan Tuhan dan sebagainya. Orang lemah ini apa? Minoritas. Apakah dia bisa berlaku adil kepada minoritas? Minoritas juga warga negara dia. Kalau dia seorang bupati, seorang wali kota, jangan lupa di daerah situ ada kelompok minoritas, itu juga warga negara dia. Apakah dia memperlakukan mereka sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan hak-hak konstitusional mereka? Jadi misalnya kita lihat memperlakukan minoritas. Di sini kita melihat bahwa mendatangkan keadilan itu betul-betul artinya apa? Artinya sesuai dengan undang-undang yang adil, sesuai dengan aturan yang adil, sesuai dengan hak asasi yang memang diletakkan oleh Tuhan pada manusia sebagai gambar Allah, ya memang itu hak dia. Misalnya contohnya apa? Manusia diciptakan dengan kemampuan untuk beribadah. Berarti secara mendasar manusia mempunyai hak asasi namanya hak beribadah. Nah ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45, oleh konstitusi kita. Apakah kepala daerah, pemimpin nasional, anggota legislatif, konstitusional di dalam menjamin hak-hak konstitusional warga negara? Kita lihat di situ. Kita melihat tadi salah satu tugas pemerintah adalah kesejahteraan. Salah satu tugas pemerintah kesejahteraan. Kita kombinasikan tadi dengan ulangan 1, bijaksana, berpengalaman, berakal budi. Apakah dia bisa mendatangkan perbaikan-perbaikan secara ekonomi? Rakyat perlu makan, ini kan secara simpel ya. Berarti orang jualan bunga perlu ada yang beli, orang jualan buku perlu ada yang beli, orang jualan teh perlu ada yang beli. Bagaimana supaya ekonomi ini bisa berputar? Langkah-langkah rasional apa? Langkah-langkah bijak apa yang bisa ditempuh oleh seorang pemimpin daerah atau pemimpin nasional sehingga betul-betul mendatangkan kesejahteraan. Misalnya pemerataan pembangunan, itu salah satu kombinasi antara keadilan dan juga kesejahteraan. Pemerataan pembangunan ketika dia bisa mengatur sehingga
beberapa kota di dunia ini, di Indonesia dan juga di dunia ini yang saya perhatikan, kalau kota itu dibelah oleh sungai yang besar, seberang sungai dan seberang satu dan seberang yang lain berbeda secara ekonomi, sangat bertolak belakang. Bagaimana dia mengatur supaya mereka yang ada di seberang sungai sana juga memperoleh akses ekonomi. Misalnya dia membangun jembatan sehingga distribusi barang ke sana menjadi lebih murah, sehingga kalau orang buka toko di sana ada yang mau pergi ke situ untuk belanja. Ini simpel ya, pemerataan ekonomi. Jadi kita melihat bahwa keadilan dan kesejahteraan itu adalah dua hal yang digabungkan menjadi satu di dalam pemahaman kita, khususnya di dalam tugas pemimpin-pemimpin politik. Keadilan misalnya apa? Pendidikan. Pendidikan ini kan mendatangkan kesejahteraan bagi warga negara. Tapi apakah pendidikan diatur secara adil? Kesehatan. Kesehatan ini kan bagian dari layanan kesejahteraan bagi warga negara. Tapi apakah kesehatan itu dilakukan atau diatur secara adil? Jadi keadilan dan kesejahteraan ini menurut Roma 13:4 itu menjadi tugas utama dan kita pelajari. Seorang calon pemimpin nasional, seorang calon anggota legislatif, kepala daerah, kita pelajari, kita cari di internet, kita baca rekam jejak, kita baca latar belakang pendidikan, kita baca latar belakang pekerjaan. Apakah dia mampu untuk memperjuangkan dan mendatangkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat? Jadi kita melihat di situ bahwa betul-betul ya, Roma 13:4 berkata pemerintah adalah hamba Allah. Berarti dia mesti tahu dia diutus oleh Tuhan untuk bekerja mati-matian mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat, mendatangkan keadilan bagi masyarakat. Itu tugas dia. Jadi dia tidak bisa menduduki jabatan pemimpin politik hanya demi apa? Oh, dia kepengen mendapatkan fasilitas ini dan itu. Oh, enak sekali ya. Menjadi seorang kepala daerah, ada ajudan, ada sekretaris pribadi, dan itu semua dibiayai oleh negara. Menjadi anggota legislatif misalnya, umpamanya, ada beberapa staf, ada sekretaris pribadi, ada 2 staf ahli, ada 2 ajudan misalnya yang dibiayai oleh negara. Enak ya. Wah, saya sedang ada fasilitas itu. Kalau saya pergi-pergi ada yang check-in di airport, ada yang gotong koper, ada staf pribadi yang menerima tamu, mengatur jadwal. Atau dia betul-betul memikirkan bagaimana saya sebagai hamba Allah mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat, mendatangkan keadilan. Itu tugas dia. Jadi karena itu kita di dalam memilih calon kepala daerah, calon anggota legislatif dan sebagainya, kita betul-betul mempelajari. Kita tidak boleh asal coblos, asal memberi suara, karena kita harus bertanggungjawabkan setiap keputusan kita di hadapan Tuhan. Betul nggak? Fungsi keadilan, fungsi kesejahteraan ini, dia bisa perjuangkan atau tidak. Mungkin tidak sempurna, tapi kita tahu arahnya, dia bisa perjuangkan kesejahteraan, dia bisa perjuangkan keadilan sebagai hamba Allah. Jadi itu adalah sangat penting. Jangan sampai kepala daerah atau anggota legislatif yang kita pilih ternyata hamba uang, bukan hamba Allah. Akhirnya yang dia urus terus hanya bagaimana supaya mengeruk uang sebanyak-banyaknya. Ini kan sangat berbahaya. Bagus sekali tadi Pak, itu menarik Pak. Tadi dari ulangan pertama, ayat yang ke-13, Bapak bilang kita harus mempertimbangkan akal budinya, kebijaksanaannya, pengalamannya, lalu Bapak dialektikan atau relasikan dengan Roma 13, Pak, membawa keadilan dan kesejahteraan. Berarti bagi kami, orang-orang Kristen ya, kita jangan hanya melihat janjinya sekarang, tapi apa yang sudah kerjakan dari dulu sampai sekarang, untuk bisa melihat dia punya pengalaman, kebijaksanaan, dan akal budi. Berhasil nggak membawakan keadilan atau sejahtera? Nah, bagaimana nih Pak, kalau misalnya ketika jemaat kita atau orang Kristen atau siapapun yang menonton podcast ini, dia mempraktekkan yang Bapak lakukan, dia coba lihat track record ke masa lalu, dia mau lihat bagaimana nih si calon pemilih ini, rasional tidak, bijaksana tidak, berpengalaman tidak di dalam bawa keadilan dan kesejahteraan seperti Roma. Pas dia lihat ke masa lalu Pak, seperti yang jawaban Bapak di awal-awal, ada dosa-dosa masa lalu nih Pak. Biasa ya, masa lalu menghantui apa yang dia lakukan sekarang kan. Nah, setelah dia lihat dosa masa lalu ini, wah, ini kayaknya ngulang lagi nih. Atau jangan-jangan dia hamba uang, segala berbulu domba nih. Dia pengen mengulangi kesalahan masa lalu dengan pura-pura baik sekarang. Sekarang kayaknya bagus dan bijaksana, tapi kalau ngeliat masa lalunya kok saya takut ya Pak Anton ya. Nah, bagaimana nih Pak, kalau kita menghadapi, dan apalagi kan seperti yang Bapak bilang, semua calon legislatif atau capres ataupun calon kepala daerah, pasti manusia yang pernah jatuh dalam dosa. Dan dosa-dosa malu ini menghantui kita memilih dia sekarang misalnya. Bagaimana meresponi masalah seperti ini Pak, kira-kira? Baik, jadi begini, kita tentu percaya manusia bisa berubah, bisa bertobat ya. Kita tidak bisa mengurung manusia itu kepada masa lalu dia.
Tapi kita harus menyadari sebagai orang percaya bahwa perubahan itu hanya bisa terjadi oleh 3 hal, yaitu firman Allah, darah Kristus, dan Roh Kudus. Itulah ajaran Alkitab tentang pengudusan. Itulah ajaran Alkitab tentang pertobatan. Di luar itu, kita tidak bisa ada pegangan. Loh, bukankah tadi Bapak katakan ada anugerah umum? Betul, ada anugerah umum yang bisa diberikan, tapi itu tidak bisa menjadi pegangan. Kita tidak bisa menjadi pegangan. Kenapa? Yang bisa mendatangkan perubahan betul-betul secara radikal, secara substansial di dalam diri seseorang hanya 3 ini. Darah Kristus, firman Allah, Roh Kudus. Hanya 3 ini. Karena itu, kita tidak bisa secara membabi buta atau secara menganggap enteng, menggampangkan bahwa oh pasti dia bisa berubah. Tidak bisa. Kita tidak mempunyai jaminan sebab dia bukan orang yang mempunyai akses kepada ketiga ini. Jadi kita nggak bisa mengatakan dia pasti berubah. Itu sebabnya kita lebih baik berhati-hati. Lebih baik berhati-hati. Loh, apakah berarti kita mengurung orang di dalam kesalahan masa lalu? Tidak. Tetapi kita berhati-hati. Kenapa? Karena kita belum bisa memegang satu jaminan apakah ada perubahan dalam diri dia. Sebagai contoh begini, seseorang terlibat di dalam kasus korupsi. Lalu kemudian dia dipenjarakan, dia keluar. Dia sekarang maju menjadi calon anggota legislatif. Apa yang membuat kita yakin dia sudah mengalami perubahan? Apa yang membuat kita yakin bahwa dia ketika terpilih menjadi anggota legislatif lagi atau kepala daerah misalnya, dia tidak melakukan lagi korupsi seperti dulu? Misalnya. Demikian pula dengan kasus-kasus yang lain, yang tentu sangat bermacam-macam, sangat beragam ya. Kasus pelanggaran hak asasi, kasus korupsi, kasus bermacam-macam lah yang kita bisa cari atau gali atau kaitkan di dalam konteks kita mempelajari rekam jejak itu dengan apa? Dengan calon anggota legislatif, calon kepala daerah, calon pemimpin nasional misalnya. Jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa dia sudah mengalami perubahan? Apakah bukan lebih baik kalau kita memilih orang yang kita sudah yakin? Sekarang kita bicara tentang misalnya mencari pasangan hidup saja. Kita tidak berani. Nggak berani. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa dia bisa berubah. Kita nggak mempunyai pegangan. Apalagi ini sesuatu yang barangkali lebih jauh lagi, akses kepada firman, kepada Kristus, kepada darah Kristus, kepada Roh Kudus. Kita sulit. Karena itu memang jauh lebih baik kalau kita mencari yang lebih pasti, yang lebih aman, itu jauh lebih baik gitu. Kenapa? Kita tidak boleh mengatakan begini, oh ini kan 5 tahun saja. Jangan lupa di dalam 5 tahun itu segala sesuatu bisa terjadi. Kasih contoh, saya kasih contoh yang nyata. Presiden Marcos Senior itu di hampir akhir, kalau saya tidak salah ya, hampir akhir masa kepemimpinan dia sebagai presiden Filipina, dia mengubah undang-undang menjadi martial law yang membuat kepemimpinan dia menjadi panjang. Jadi kita nggak boleh mengatakan, oh ini 5 tahun saja, nanti 5 tahun kita ganti. Belum tentu. Jangan lupa, salah satu penyebab Hitler berkuasa menjadi diktator di Jerman adalah karena publik Jerman, politisi Jerman menganggap enteng Hitler. Seolah-olah mereka bisa menangani dia, seolah-olah mereka bisa menekan dia, bisa mengubah dia, bisa mengatur dia, bisa memberhentikan dia. Ternyata kita tahu hasilnya sekian juta orang yang meninggal akibat kekejaman Hitler dan Nazi. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa, oh saya asal pilih orang ini, nanti kemudian 5 tahun yang akan datang saya turunkan dia. Itu sangat berbahaya. Itulah yang terjadi di Filipina, itulah yang terjadi di Jerman. Kita mesti betul-betul dengan tidak boleh sembarang memilih orang, jangan sampai kita merasa, oh dia aman, pasti baik. Nanti akhirnya setelah 5 tahun baru kita nyesel. Ternyata orang ini menjadi seorang diktator misalnya, yang membawa Indonesia kembali menjadi lebih hancur, seperti masa yang lalu. Atau seorang ini adalah seorang koruptor yang mengeruk banyak sekali uang negara. Dan seterusnya adalah seorang yang tidak melakukan apa-apa bagi negara, sehingga jangan sampai kita merasa, wah kita 5 tahun, misalnya ya, 5 tahun maju, atau 5 tahun jalan di tempat, atau justru kita 5 tahun ini mundur 20 tahun. Karena kita salah memilih pemimpin. Bukan saja tidak maju ke depan, bukan saja tidak jalan di tempat, malah mundur. Jalan di tempat bagaimanapun jeleknya masih lebih baik daripada mundur. Jalan di tempat berarti apa? Tidak mundur, tapi tidak ada kemajuan. Tapi yang lebih celaka kalau mundur. Mundur 20 tahun ekonomi mundur misalnya. Karena banyak kekacauan yang timbul
karena kebijakan-kebijakan yang keliru yang menimbulkan kerusuhan berkepanjangan selama 5 tahun, tidak bisa dijatuhkan, tidak mudah diimpeach, lalu terus timbul kerusuhan sehingga ekonomi menjadi macet. Itu kan kita tahu bahwa ketidakstabilan politik itu akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kestabilan itu adalah kunci utama, rahasia daripada pertumbuhan ekonomi. Jadi karena itu kita tidak bisa sembarangan, betul-betul kita harus berhati-hati. Sekali lagi, kita tidak bisa memegang bahwa orang yang pernah melakukan kesalahan itu pasti berubah. Kenapa? Karena kita tahu yang bisa merubah hanya Roh Kudus, firman Allah, dan darah Kristus. Ini yang pasti. Karena itu kita tidak bisa sembarangan memilih, jangan sampai nanti akhirnya kita menyesal. Iya Pak, menarik ya Pak. Berarti dengan kata lain kalau ada seorang Kristen atau siapapun itu dia meremehkan masa lalu seorang calon, maka ada kemungkinan, apalagi Bapak tadi juga memperlihatkan kasus Hitler, maka ada kemungkinan seorang calon akan meremehkan masyarakat tersebut atau di dalam aspek melayani masyarakat sebagai hamba Allah. Karena itu sangat-sangat serius. Nah, itu masukan yang sangat baik, Pak. Nah, bagaimana Pak misalnya kalau ada orang Kristen, Pak, ya sudah dia mempertimbangkan semua yang Bapak bilang. Dia lihat masa lalunya, dia lihat masalah sekarangnya. Dia tidak meremehkan masa lalunya bahkan. Dan dia sangat tidak meremehkan janji-janji politik yang sekarang. Dia lihat, oh bagus nih Pak, saya mau pilih dia nih. Secara teologis dia sudah pikirkan, dan dia juga nggak sembarangan, dia melihat semua masa lalu sekarang, dan dia mau pilih nih Pak. Ketika dia mau pilih Pak, mungkin yang menjadi hantu bukan masa lalunya Pak. Yang jadi hantu itu partainya Pak. Misalnya, dia senang sama calonnya, tapi dia nggak suka sama partainya. Kan kata Bapak bilang hamba Allah, iya sih Pak hamba Allah. Tapi kalau bagi dia ini hamba partai gitu loh Pak. Bagaimana nih Pak kira-kira kesulitannya Pak? Apakah dengan kita memilih calon yang berkuasa bukan calonnya tapi malah partainya, dia ya gimana ya Pak ya, serba salah nih. Gimana kira-kira Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang begini, ini dilema yang mirip dengan saya mau gadisnya, saya tidak mau orang tuanya. Ya mirip ya. Tetapi kalau kita memilih pasangan hidup kan kita menikah, dia tinggal bersama kita, mungkin kita ketemu orang tua sebulan sekali, jadi agak lebih ringan ya. Tapi ini kan kita melihat bahwa intervensi itu terus berlangsung ya. Tentu kita mengharapkan bahwa tidak terjadi seperti dalam artian begini. Karena kita tahu bahwa di mana-mana kalimat sangat terkenal berkata, ketika engkau memulai tanggung jawabmu kepada masyarakat dan kepada negara, loyalitasmu kepada partai mesti berakhir. Ya, karena kamu tidak boleh hanya melayani kepentingan partai. Ketika seorang terpilih menjadi presiden misalnya, dia sudah bukan jadi presiden daripada satu partai, dia menjadi presiden dari seluruh masyarakat. Ketika seorang terpilih menjadi kepala daerah, menjadi gubernur, wali kota, dia bukan hanya gubernur, wali kota dari satu partai, dari seluruh masyarakat. Karena itu dia harus berdiri di atas semua kepentingan. Termasuk apa? Termasuk memperlakukan oposisi dengan adil. Dia nggak boleh membalas dendam politik. Setelah dia terpilih, oposisi ditangkapi masuk penjara. Itu diktator. Dia harus memperlakukan oposisi dengan adil. Harus memperlakukan orang-orang lawan-lawan politik itu sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan hal yang seharusnya memang. Jadi kita melihat bahwa lebih baik itu memang ada proses yang cukup fair. Kasih contoh begini. Dalam sistem politik kita, koalisi partai politik itu tidak bisa dihindari. Karena apa? Karena Undang-Undang Dasar hanya memberi satu pintu untuk orang menjadi calon presiden, wakil presiden, yaitu partai politik. Calon anggota legislatif tidak ada jalur perseorangan, hanya partai politik. Calon kepala daerah bisa melalui jalur perseorangan. Itu bisa. Jadi jalur perseorangan ini hanya ada untuk kepala daerah. Caleg tidak bisa, capres, cawapres tidak bisa. Nah, itu pun calon kepala daerah juga banyak yang mempertimbangkan melalui partai politik karena secara administrasi agak sulit. Kasih contoh ya, saya mesti cek lagi data. Seorang menjadi calon gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu, dia harus, kalau dia mau menjadi calon kepala daerah independen, calon gubernur jalur independen, dia harus menyetor fotokopi KTP 2 juta lebih. Misalnya. Itu sesuatu yang sangat sulit. Bagaimana mengumpulkan fotokopi KTP 2 juta lembar. Kalau satu lembar saja minta 1.000, sudah 2 miliar. Kalau satu lembar minta 10.000, sudah 20 miliar. Kalau satu lembar minta 100.000, sudah 200 miliar. Jadi ini sesuatu yang sangat sulit. Itu sebabnya mau tidak mau, suka tidak suka, banyak calon kepala daerah pun memilih melalui jalur independen, terutama gubernur. Terutama di daerah-daerah di mana jumlah penduduknya banyak. Jumlah pemilihnya banyak. Kalau di daerah yang
kuota media kecil, mungkin ada juga yang mempertimbangkan melalui jalur independen. Nah, ini saya tidak masuk karena faktor-faktor secara politik banyak ya, dukungan di parlemen dan sebagainya. Oke, kita kembali. Jadi, ini juga kalau kita membaca analisis para ahli, ini yang menyebabkan kenapa oligarki subur di Indonesia. Bukankah Indonesia negara yang sangat demokratis? Bagaimana demokrasi dan oligarki bisa bertumbuh bersama? Biasanya secara teori itu demokrasi bertumbuh, oligarki tertekan, berkurang. Tapi kok di Indonesia demokrasi bertumbuh, kok oligarki juga bertumbuh? Kenapa? Karena pertama jalurnya harus melalui partai politik. Yang berkuasa di dalam partai politik untuk memberi tanda tangan supaya seorang menjadi caleg, calon presiden, calon kepala daerah adalah 2 orang, ketua umum dan sekretaris jenderal, sekjen partai. Berarti apa? Berarti kalau 2 orang ini tidak setuju, tidak mungkin seseorang itu bisa menjadi calon kepala daerah, caleg dan sebagainya. Nah, tetapi bagi saya yang paling ideal adalah apa? Adalah orang yang diajukan itu misalnya ya, setelah kabinet setelah seorang menjadi calon presiden, wakil presiden, kabinet dibentuk misalnya, partai-partai politik inginkan kursi. Silakan, itu koalisi tidak bisa dihindari. Tapi ajukanlah calon-calon menteri yang mampu. Seorang pengurus partai, ahli lingkungan, diajukan menjadi menteri lingkungan hidup. Seorang dari pengurus partai, dari aktivis partai, dari fungsionaris partai, dia seorang ahli ekonomi, menjadi menteri ekonomi, menteri keuangan dan sebagainya. Bukankah itu jauh lebih baik gitu? Dengan demikian, maka hak prerogatif daripada presiden misalnya, atau dalam hal ini misalnya presiden, kalau kita bicara hak prerogatif presiden atau kepala daerah, dia mempunyai ruang untuk berdiri di atas semua golongan, semua partai untuk menjalankan tadi fungsi dia sebagai hamba Allah untuk kepentingan masyarakat, untuk mendatangkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Jangan sampai kemudian dia hanya menjalankan agenda-agenda partai. Nah, kalau agenda-agenda partai ternyata kurang bersahabat bagi oposisi misalnya, agenda-agenda partai kurang mendukung kebijakan-kebijakan tertentu, bukankah ini sangat berbahaya? Misalnya agenda partai bertentangan dengan kepentingan masyarakat misalnya. Jadi karena itu perlu ada apa? Perlu ada pembatasan diri. Memang ada hal yang tidak bisa dihindari. Koalisi partai politik tidak bisa dihindari. Partai politik menginginkan kursi, silakan. Di dalam menteri, caleg, kepala daerah, tapi berilah orang-orang yang memang mampu. Sehingga akhirnya melalui itu juga partai bersumbangsi bagi masyarakat. Dia memberikan orang-orang yang mampu. Seorang ahli pendidikan diangkat menjadi menteri pendidikan dan seterusnya dan sebagainya. Sehingga betul-betul ketika presiden memilih anggota kabinet itu bukan hanya akomodasi politik. Oh ya, karena mereka dulu mendukung saya, mengusung saya, maka saya harus beri kursi 5, lalu diangkatlah ketua umum, ya tidak cocok, tidak mampu dan seterusnya. Nah, itu yang menjadi bahaya. Jadi perlu ada proses demi kepentingan bangsa dan negara, proses untuk menahan diri pada partai politik, proses untuk seorang pemimpin politik itu bisa menahan ya, intervensi yang terutama bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Wah, bagus sekali tadi Pak ya. Itu apalagi tadi Bapak bilang jangan sampai ketika dia naik malah oposisi itu disikat sama dia. Akhirnya orang itu lupa kalau oposisi juga adalah masyarakat yang perlu dilayani. Jadi ini penting juga Pak bagi kami yang mendengarkan ini juga kan dalam pemilihan pasti kita ada beda pendapat ya, caleg-caleg mana, tapi jangan lupa yang milih berbeda itu bukan musuh kita yang memilih, tapi masyarakat yang bersama kita yang juga memilih masa depan negara. Dan Bapak juga sangat realistis tadi Bapak bilang, ada aspek yang tidak bisa dihindari ketika ada kepentingan partai. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa tentunya. Tapi ada aspek yang masih bisa diharapkan. Mungkin dalam memilih menteri tadi apa dan segala macam. Dan saya yakin ini bisa mencerahkan bagi beberapa orang dan jemaat khususnya semua yang menonton kita pada segmen hari ini, Pak. Nah, dari Bapak sendiri ada nggak yang Bapak mau tambahkan kira-kira, Pak, bagi mungkin bagi orang-orang yang mendengarkan kita? Pelajari, doakan, jangan sembarangan di dalam menjatuhkan keputusan. Jangan karena kita lihat baliho, lihat brosur, langsung mencoblos. Ya, jangan mau dibodohi juga oleh slogan-slogan politik, janji-janji yang hebat gitu ya. Mari pelajari, mari kita doakan. Biasanya di dalam menuju kepada pemilu banyak sekali website di internet yang
menyediakan data-data untuk kita bisa mempelajari, ya perhatikan juga platform daripada partai, sekalipun Indonesia bukan sistem partai ideologis, tetapi bagaimanapun kita juga lihat, dan sebagai orang Kristen kita tidak mungkin memilih partai yang tidak nasionalis misalnya. Itu kita tentu harus bagaimanapun juga sebagai orang Kristen kita pasti mengarah kepada partai yang nasionalis, kepada calon pemimpin politik yang nasionalis, yang memihak kepada konstitusi, yang setia kepada Pancasila dan UUD 45. Bagaimanapun itu adalah hal yang saya kira itu hal-hal fundamental yang kita harus memang menuju ke situ. Sehingga dengan demikian kita sudah lebih mengerti kira-kira ya. Kita pelajari, kita gumulkan dengan baik-baik, dan kita doakan, dan kita berangkat ke bilik suara, kita memberikan suara. Kalau saudara mau jalan-jalan silakan datanglah lebih pagi. Setelah itu saudara boleh pergi bersama keluarga, sehingga kita tetap memberikan suara. Kesaksian yang sangat baik dari pendeta Bigman Sirait almarhum, waktu beliau sakit di Singapura, itu pada hari pemilihan, beliau memaksakan diri harus pergi ke bilik suara. Meskipun dirawat di rumah sakit dengan peralatan medis yang begitu banyak, akhirnya diboyong ke bilik suara atau tetap diberikan akses untuk beliau bisa mencoblos. Ini satu kesaksian, saya sangat bersyukur untuk kesaksian seorang hamba Tuhan yang sangat baik, bahwa tanggung jawab untuk bangsa dan negara itu harus kita perjuangkan sekalipun kita berada dalam kondisi yang sangat tidak memungkinkan. Terima kasih sekali Pak Anton. Jawaban Bapak pribadi khususnya hari ini dalam segmen kita kali ini sangat menjadi berkat bagi saya. Saya yakin juga menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan kita. Demikian segmen kita pada saat ini. Kiranya jawaban-jawaban dari Bapak Pendeta Anton menjadi pencerahan bagi Bapak Ibu semua dan saudara-saudari yang menyaksikan khususnya dalam menghadapi tahun politik 2024. Karena waktu yang terbatas kita harus mengakhiri segmen kita. Senang bisa berbicara dengan Pendeta Anton dan juga bertemu dengan saudara-saudari yang menyaksikan. Sampai kita ketemu lagi pada segmen Suara Hati Gembala berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.